Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya. Matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur padamu Tuhan bahwa pagi ini kami bisa beribadah Tuhan meskipun melalui online ya Tuhan. Dan Tuhan yang berkati kami Tuhan, biarlah hari ini kami bisa bersuka cita, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya siap memuji Tuhan? Yeay. Kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pagi yang indah ini. Kita bisa punya tubuh yang sehat dan kita bisa beribadah bersama-sama. Karena itu mari kita pujikan, bersyukurlah. Berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, semuanya sudah capek? Belum lah. Oke, nah adik-adik inget gak minggu lalu tuh ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mendengar cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Nah, adik-adik, Tuhan itu tuh berkasih setia kepada kita. Begitu juga terhadap Naaman. Karena itu marilah kita pujikan, biarpun gunung-gunung beranjak, sebagai ucapan syukur kita terhadap kasih setia Tuhan. Yo semuanya, ikuti Kak Mici ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak
setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita berfokus pada Tuhan. Duduk yang tenang, gak ada yang makan, gak ada yang jalan-jalan, semuanya duduk. Ayo. Oke, mari kita siapkan hati kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Vena. Kita senang sekali ya. Sekalipun gak pernah ketemu nih Kak Vena sejak bulan apa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Wow, sudah 4 bulan lebih kita tidak ketemu. Tetapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Nah, hari ini Kak Vena mau ngajak adik-adik belajar firman Tuhan, tapi Kak Vena punya banyak temen nih. Nah, Kak Vena punya, halo, ada lagi. Wah, banyak ini. Halo. Ada juga ini. Wow, dia bawa apa ini? Bawa tombak. Nah, ada lagi. Wah, ini apa lagi nih Kak Vena? Nah, Kak Vena juga punya lagi teman baru. Ada lagi yang ini. Wah, ini apa Kak? Kok pakai mahkota segala? Nah, ini hari ini semua ini akan Kak Vena pakai. Untuk apa? Untuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Oke, siap semua? Apakah Raven sudah siap? Atau Gilbert sudah siap belum ya? Atau siapa lagi ya? Yang lama Kak Vena tidak pernah jumpa sekalipun hanya via telepon atau via Zoom. Oh, Noel. Kak Vena juga lama tidak lihat Noel. Ada juga Brilian, tidak lihat juga. Wah, banyak yang Kak Vena tidak bisa ketemu langsung. Tapi ada beberapa yang sudah ketemu Kak Vena. Lewat apa Kak? Lewat Zoom. Nah, setiap hari Minggu jam 2 kita akan ada pertemuan Zoom. Tapi tidak setiap minggu karena minggu pertama itu untuk anak-anak kelas kecil. Minggu kedua nanti untuk adik-adik atau anak-anak kelas Yerusalem. Baru minggu ketiga, hari ini nih ya minggu ketiga ya. Nanti Kak Vena ketemu sama adik-adik dari Getsemani. Nanti minggu keempat ada Kak Veni bertemu dengan kakak-kakak dari kelas Sion ya. Ikut ya, semua ikut ya. Pakai Zoom ya, bilang mama papa ya. Oke, ayo sekarang kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Semua sikap yang baik, semua sikap yang manis, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Menghadap Tuhan, berbicara dengan sopan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami sepanjang kami belajar, biarlah kami dengar-dengaran, kami boleh fokus, kami boleh memperhatikan dengan baik sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Dan kami mohon Tuhan juga menolong kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Mr. Gijo sudah cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan lanjutkan nih kisahnya pelayanan Nabi Elisa. Nabi Elisa sudah melewati banyak peristiwa bersama dengan Tuhan. Hari ini kita juga akan bahas nih tentang Nabi Elisa dalam menghadapi Raja Aram. Raja siapa? Raja Aram. Nah, ini nanti jadi Raja Aramnya. Teng dong. Gitu ya. Nah, gimana kisahnya Kak? Yuk dengerin baik-baik ya. Semua sikapnya tenang. Kita fokus sama-sama belajar. Siap? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, gimana perasaannya adik-adik kalau terjadi perang? Wah, pasti takut Kak. Pasti mengerikan Kak. Betul. Perang bukan sesuatu yang buat kita bisa happy. Tetapi perang membuat kita jadi, aduh Kak, takut Kak, khawatir Kak. Bagaimana ya Kak? Ada musuh yang
melawan. Tiba-tiba ada prajurit yang saling berperang. Wah, mengerikan. Nah, pada hari itu terjadi satu peristiwa. Pada masa Nabi Elia melayani Tuhan di Israel, pada waktu itu Raja Aram renot. Nah, Raja Aram itu sedang melawan Israel. Aku akan melawan Israel. Nah, waktu itu adik-adik, apa yang dilakukan Raja Aram? Tahu enggak? Raja Aram panggil pegawainya. Hai pegawai, kalian semua ke sini. Aku akan memberitahukan sesuatu. Wah, adik-adik, Raja Aram panggil para pegawainya. Nah, salah satunya ini. Dedot. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Aram bilang, hai pegawaiku, ya Raja, kita akan melawan mana tadi? Israel. Tapi kita harus pakai siasat, harus mengatur strategi supaya orang Israel bisa dikalahkan. Wah, setuju Raja. Kita boleh atau harus atur strategi supaya kita bisa melawan Israel dan kita boleh menang. Oke, kalau begitu perhatikan baik-baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Aram mengatur satu strategi. Raja Aram membuka satu peta, adik-adik. Wah, coba lihat itu petanya. Wah, ada peta. Peta yang sudah disiapkan Kak Vena. Perhatikan di sana. Nah, di peta itu Raja Aram bilang, perhatikan baik-baik. Wilayah yang sudah aku tandai, kalian harus kuasai di sana untuk menghadang bangsa Israel. Kita harus berada di tempat-tempat itu dengan benar supaya Israel bisa dikalahkan, Raja. Iya, betul. Kita hadang Israel dari wilayah-wilayah itu. Betul sekali. Supaya Israel bisa kita sergap dan kita mengalami kemenangan. Wah, mantap sekali ini Raja strateginya. Siap, kita akan laksanakan. Kita akan atur prajurit, tentara yang ada untuk menghadang orang Israel. Kerjakan. Wah, adik-adik, akhirnya Raja Aram dan juga pegawainya mempersiapkan satu strategi. Apa tadi strateginya? Strateginya adalah mereka menghadang Israel atau mereka mengatur pasukan sedemikian rupa supaya ketika Israel melewati tempat itu bisa dihadang dan dikalahkan. Nah, tapi adik-adik, apakah itu akan terjadi dengan baik? Semua tentara sudah bersiap dari pasukan Aram. Tetapi ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Elisa. Nah, kemudian di tempat lain Nabi Elisa bersama dengan asistennya. Wah, adik-adik tahu asisten ya? Asistennya. Wah, ini Nabi Elisanya. Perhatikan perkataanku baik-baik. Ya Nabi, apakah itu? Sampaikan kepada Raja Israel untuk tidak melewati daerah-daerah ini. Perhatikan, daerah ini tidak boleh kamu lewati. Daerah itu tidak boleh kamu lewati. Karena di sana ada pasukan Aram yang sedang menghadang. Wah, adik-adik, asistennya bilang, baik Nabi, akan disampaikan kepada Raja
Israel. Wah, akhirnya adik-adik ini asistennya pergi. Nah, setelah itu, setelah pesannya disampaikan, nah Kak Vena juga punya teman ini. Nah, Raja Israel mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Akhirnya adik-adik, nah ini, raja jangan melewati daerah-daerah ini, juga jangan melewati daerah itu, supaya kita tidak dapat dihadang oleh pasukan Aram. Wah, adik-adik tahu enggak? Rajanya bilang, oke, aku tidak akan melewati daerah sana. Akhirnya adik-adik tahu, raja akhirnya memperhatikan baik-baik pesan dari Nabi Elisa. Dan yang terjadi adalah raja bersama pasukannya melewati daerah-daerah lain, yaitu daerah-daerah yang tidak ada pasukan Aram yang bersiap untuk menyergap mereka. Nah, kemudian adik-adik tahu enggak kira-kira apa yang terjadi? Deng. Ini kan tadi Raja Aram sudah mempersiapkan nih pasukannya untuk menyergap Israel. Tapi Allah lewat Nabi Elisa memberitahu Raja Israel bahwa mereka tidak bisa melewati daerah itu karena ada pasukan Aram. Dan Raja Israel dia taat. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa pasukan-pasukan itu tidak melewati daerah yang sudah kita siapkan pasukan untuk menyergap mereka? Siapakah di antara kita yang memihak orang Israel? Pegawainya jadi takut adik-adik. Aduh. Lalu pegawainya bilang, maaf tuanku, tapi tidak ada satu orang pun yang memihak kepada Israel. Itu karena Nabi Allah itu, abdi Allah yang tinggal di Israel itu, Nabi Elisa. Cari dia, temukan dia di mana orang itu berada. Baik tuanku. Akhirnya adik-adik ini kasih Tuhan tahu enggak? Pegawainya pergi. Lalu kembali lagi. Tuanku. Nabi Elisa itu ada di Dotan. Dia tinggal di sana. Di mana? Dotan. Kalau begitu, siapkan prajurit. Pergilah ke tempat Nabi itu. Bawa dia kemari. Baik tuanku. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya pegawainya pergi. Tuk. Nah, pegawainya pergi sendirian? Tentunya tidak. Pegawainya pergi bersama prajurit. Wah, pergi kemana tadi? Ke Dotan. Nah, adik-adik, pergilah mereka ke Dotan. Wah, bawa pasukan satu kak? Tidak, pasukannya banyak sekali untuk mau mengatur supaya Elisa bisa ketangkap. Wah, akhirnya dia bawa pasukan banyak adik-adik. Nah, pasukannya sudah sampai ke tempatnya Elisa.
ketika pasukannya sudah sampai, wah, pegawainya ini bangun tidur. Wah, asistennya Nabi Elisa tadi, tiba-tiba kaget. Hah? Waduh, waktu dia lihat keluar, ada pasukan banyak. Aduh, bagaimana ini? Aku harus kasih tahu nih sama Nabi Elisa. Ada pasukan banyak sekali. Banyak. Coba itu adik-adik lihat tuh, banyak enggak itu? Banyak sekali. Coba itu. Siapa? Abel, hitung itu pasukan yang di luar berapa, Abel? Banyak ya, Abel ya? Wah, banyak sekali. Nah, akhirnya adik-adik pergilah ini Pak asistennya ini ke Nabi Elisa, kasih tahu. Tuanku, Nabi Elisa, di luar banyak sekali pasukan. Sepertinya mereka mau menangkap kita, pasukannya Raja Aram. Aduh, gimana ini? Gimana? Wah, adik-adik. Lalu Nabi Elisa berdoa. Dia bilang, sebelum berdoa dia bilang, tenang. Sebenarnya ada banyak sekali pasukan, lebih banyak dari pasukan orang Aram itu yang sedang melindungi kita, yang ada di pihak kita. Mana pasukannya? Itu hanya pasukan Aram, tuanku. Akhirnya adik-adik, Nabi Elisa berdoa. Ya Allah, kiranya bukakanlah mata orang ini. Nah, amin. Setelah berdoa, adik-adik, perhatikan. Mereka lihat dari luar. Wah, ada banyak pasukan. Pasukan berkuda, pasukan dengan kereta berapi. Wow, banyak sekali, melebihi pasukan Aram. Wah, adik-adik tahu enggak? Kira-kira itu pasukannya siapa ya? Wah, itu pasti pasukannya yang diberikan Tuhan untuk menjaga Nabi Elisa, untuk juga menjaga Israel. Wah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira apa yang dilakukan Nabi Elisa melihat pasukan banyak itu? Wah, akhirnya Nabi Elisa menemui pasukan itu. Wah, Kak Vena akan tidur tangannya. Tapi sebelum bertemu Nabi Elisa berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, kiranya Engkau menutup mata orang ini. Amin. Nah, akhirnya ditemui. Kiranya Engkau mengikuti jalan ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Nabi Elisa apa langsung menunjukkan kuasa Tuhan? Tidak. Nabi Elisa mengajak pasukan ini melewati satu tempat. Mau kemana ya kira-kira? Akhirnya, mereka pergi bersama pasukan yang banyak. Pergi, pasukannya banyak tadi, ikut juga pergi. Nah, adik-adik, sampai akhirnya mereka tiba di satu tempat. Nah, di satu tempat, Nabi Elisa ngapain Kak Vena? Nabi Elisa berdoa lagi.
Ya Allah, kiranya Engkau membukakan mata mereka. Wah, ketika berdoa, kaget adik-adik. Ternyata mereka semua pasukan itu sudah sampai di Samaria. Adik-adik ingat, Samaria ini satu wilayah yang cukup penting di wilayah Israel. Pada zaman Raja Ahab, di sana ada juga istana. Kalian ingat kisahnya Nabot di sana? Itu ada di Samaria, ada istana kerajaan juga. Nah, mereka kaget. Aduh, bahaya ini. Mereka berada di wilayahnya pasukan Israel. Mereka terkejut. Aduh, gimana ini? Adik-adik, kira-kira apa yang terjadi? Kalian sudah ada di sini. Akankah kami membinasakan kalian? Atau apa yang akan kami lakukan kepada kalian? Adik-adik tahu enggak kira-kira apa yang dilakukan? Ternyata Nabi Elisa sudah memperingatkan bahwa mereka tidak boleh dibinasakan. Pasukan ini, pasukan orang Aram ini tidak boleh dibinasakan. Tetapi diberi jamuan makan. Wow, ini lihat makanannya. Ding dong. Wah, makanannya banyak sekali ya. Mereka makan dengan lahap. Nah, setelah itu kisahnya selesai. Nah, apakah kisahnya selesai begitu saja, Kak? Iya, kisahnya selesai. Kenapa? Pada waktu itu, adik-adik tahu enggak? Nah, Kak Vena pasangkan dulu. Pada waktu itu, ketika dua kerajaan mengadakan perjamuan makan, berarti itu tandanya ada satu perjanjian. Jadi akhirnya pada saat itu mereka berhenti saling melawan. Nah, perlawanan Raja Aram kepada Israel. Raja Aramnya mana ya Kak Vena? Nah, perlawanan Raja Aramnya ke Israel sekarang berakhir. Nanti ada kisah selanjutnya, minggu depan ada kisah yang seru lagi. Nah, kisah-kisah ini, Kak Vena dudukkan di sini ya, coba ya. Nah, wow. Nih. Semua di sini. Wih. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kisah itu berakhir karena atau perlawanan Raja Aram itu akhirnya menghasilkan satu perjanjian dengan Israel. Semua terjadi kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan lewat Nabi Elisa untuk orang-orang Israel. Adik-adik ingat tadi kisahnya ketika Raja Aram sedang merencanakan sesuatu, ternyata Allah memberitahukan kepada Nabi Elisa untuk tidak melewati daerah-daerah yang sudah dipersiapkan pasukan orang Arab untuk menyergap Israel. Nah, kok bisa Elisa tahu ya Kak Vena? Ingat tadi Kak Vena sudah bilang, siapa yang kasih tahu? Yang kasih tahu adalah Tuhan. Sekalipun Raja Aram mengatur strateginya di tempat yang berbeda dengan Nabi Elisa, tetapi Tuhan bisa tahu. Bahkan
Coba adik-adik yang kelas besar, anak-anak kelas besar, buka Alkitabnya. Coba perhatikan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Baca di sana. Di sana di mana ya? Coba perhatikan ya. Di mana raja itu mengatur strateginya. Pegawainya bilang, Nabi itu tahu waktu raja mengucapkan sesuatu di kamarnya raja orang Aram. Hah? Di ayat berapa ya? Lihat ya. Iya betul nih Kak Vena kasih di bawahnya ini tulisannya. Nah ayat berapa? Oke betul, pinter kelas-kelas besar semuanya. Ini di bawahnya ada ayatnya menunjukkan bahwa mereka mengatur strategi bukan di tempat terbuka, bukan di tempat yang dekat dengan Nabi Elisa, tapi di tempat yang jauh, di tempat yang tidak sembarangan orang bisa mendengarkan percakapan mereka. Tetapi adik-adik lihat, Allah kita bisa tahu sekalipun itu di tempat yang tidak bisa dijumpai oleh sembarang orang. Tapi Allah kita, Allah yang mengutus Nabi Elisa tahu bahwa ada satu rencana ingin mengalahkan atau ingin membinasakan orang Israel. Nabi Elisa hebat enggak ya Kak? Ya, dia dipakai Tuhan dengan hebat. Tetapi yang lebih hebat adalah Tuhan kita yang tahu isi hati kita, tahu percakapan orang Aram, dan juga tahu isi hati kita. Jadi ketika adik-adik dimanapun berada, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Nah, Kak Vena, kalau begitu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal bertindak, asal bicara, tidak boleh berpikir dengan sembarangan. Kenapa? Karena Allah kita tahu segala sesuatu, baik yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita sedang simpan di dalam hati kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Karena mungkin orang lain tidak tahu, Kak Vena tidak tahu, guru-guru sekolah minggu tidak tahu, bahkan mama papa mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan di kamar waktu kita sendirian, atau orang tua kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Tetapi Allah kita itu melihat kita, Allah kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita harus bersikap dengan benar, bersikap dengan takut akan Tuhan. Takut gitu. Tidak, tetapi kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apa? Kita menghormati Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sama dengan Israel. Israel dipelihara sedemikian rupa, diperhatikan oleh Tuhan dengan baik, ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka umat yang dikasih oleh Tuhan. Sama, kita juga anak-anak yang dikasih Tuhan. Buktinya apa Kak? Sekali lagi, buktinya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Jadi kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, sikap kita. Tuhan kita tahu apapun yang kita lakukan. Nah, Tuhan juga bisa melakukan sesuatu untuk menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu Kak, bagaimana kalau mama papa tidak ada? Tidak perlu takut, Tuhan ada memperhatikan kita. Jadi pesannya cuma 2 hari ini dari Kak Vena. Dua. Yang pertama, Tuhan kita melihat apapun yang kita lakukan. Jadi kita harus bersikap dengan benar, bersikap dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Kak, kita tidak perlu
takut. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kita. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, itu tadi kisahnya. Raja Aram yang sudah mempersiapkan segala sesuatu tetapi bisa digagalkan oleh Tuhan lewat siapa? Lewat Nabi Elisa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Nah, mata Tuhan melihat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan lewat kisah Nabi Elisa menghadapi Raja Aram. Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang melihat setiap kami. Ketika kami melakukan yang jahat, Engkau tahu. Ketika kami berpikir yang jelek, Engkau tahu. Ketika kami melakukan yang benar, Engkau tahu. Bahkan ketika kami dalam kesedihan, ketika kami sendirian, Engkau juga tahu. Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami terus setia, terus taat, terus menjaga kami, menjaga sikap hati kami karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nah, tadi ingat gak cerita firman Tuhannya tentang apa? Ya, betul sekali. Nah, Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Karena itu, sambil memberikan persembahan di rekening di bawah ini, anak-anak bisa minta tolong papa mamahnya buat transfer ya. Nah, mari kita pujikan mata Tuhan melihat. Oke, nah sekarang kita mau berdoa persembahan kita tuh. Mari kita semuanya tipak tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada papa mama kami ya Tuhan. Dan saat ini kami memberikan Tuhan sebagian dari milik kami Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan uang yang kami persembahkan kepadamu ini Tuhan bisa berguna untuk memperbesar dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam
Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.